karbohidrat atau fatty menjadi gula sederhana dalam mulut. Saat makanan masuk ke dalam mulut, kelenjar ludah itu otomatis memproduksi air liur. Nah, air liur itu mengandung enzim hialin yang sangat tinggi. Jadi air liur itu yang ada enzim hialinnya memecah susunan karbohidrat menjadi gula sederhana saat makanan mulai dikunyah. Lalu yang kedua itu ada lambung. Itu ada pepsinogen yang tadi akan dijelaskan pada lima. Ada selanjutnya itu di lambung. Yang pertama itu ada enzim pepsin. Enzim pepsin itu enzim lambung yang berfungsi mencerna protein yang ditemukan dalam makanan yang dicerna. Letaknya enzim pepsin ini ada di lambung bersamaan dengan asam lambung. Mekanisme kerjanya itu ada dua. Jadi enzim pepsin ini bekerja secara kimiawi dan mekanik. Yang pertama itu dia mekanik dulu, mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil atau peptida. Selanjutnya itu peptida itu diubah lagi dengan enzim pepsin secara kimiawi, mengubahnya menjadi asam amino. Selanjutnya ada enzim renin. Enzim renin itu adalah enzim yang berguna untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim ini itu banyak ada di anak-anak. Selanjutnya ada juga itu dari fase dan amilase yang dijelaskan oleh saya. Fase lambung. Ini fase lambung adalah enzim yang berfungsi untuk memecah zat lemak menjadi asam lemak dan menghasilkan gliserol. Enzim ini bekerja pada pH asam. Enzim ini juga membantu bayi mencerna lemak dari asin. Lalu ada amilase lambung. Amilase adalah enzim yang memecah fatty, mengubahnya menjadi gula di lambung. Efektivitas enzim ini rendah karena kondisi pH yang asam. Selanjutnya ada di lambung juga protease atau peptidase yang akan dijelaskan oleh Lala. Protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini berasal dari lambung. Amino peptidase, karboksipeptidase, pepsin, gipsin, hemoglipsin yang ditemukan di organ pencernaan lain merupakan beberapa jenis enzim protease. Lalu ada pankreas. Bagian tripsinogen dan hemoglobin itu akan dijelaskan oleh Ida. Tripsinogen itu dihasilkan oleh pankreas. Tripsinogen merupakan enzim tripsin dalam bentuk tidak aktif. Setelah diproduksi, tripsinogen dibawa ke usus kecil melalui saluran enzim. Di usus kecil, tripsinogen akan diaktifkan menjadi enzim tripsin yang aktif. Lalu yang hemoglipsin diproduksi dalam sel pankreas sebagai prekursor tidak aktif, yaitu hemoglipsinogen. Di usus halus, tripsin mengaktifkan hemoglipsinogen dengan memecah ikatan peptida dan melakukan hemoglipsinogen. Lalu masuk di pankreas, itu ada lipase dan amilase yang dijelaskan oleh enzim lipase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol yang disebut gliserol. Asam lemak dan gliserol dibawa ke dalam sel epitel untuk melapisi dinding usus. Amilase dihasilkan di pankreas karena pankreas adalah organ yang memproduksi berbagai enzim pencernaan. Amilase pankreas diproduksi dalam bentuk yang tidak aktif, kemudian disekresikan ke dalam usus halus melalui saluran pankreas. Lalu masih di pankreas itu ada karboksipeptidase dan aminopeptidase itu akan dijelaskan oleh Lala. Enzim karboksipeptidase adalah enzim yang bertanggung jawab memecah protein menjadi asam amino. Fungsi utamanya adalah untuk melanjutkan pencernaan protein menjadi asam amino bebas. Enzim ini menghidrolisis atau memecah ikatan peptida pada ujung asam amino dan menghasilkan peptida yang lebih pendek. Aminopeptidase mempercepat pembuahan asam amino dari amino protein atau substrat peptida. Aminopeptidase berfungsi untuk melanjutkan pencernaan protein menjadi asam amino bebas. Aminopeptidase disekresikan oleh sel amilus pankreas. Jadi peptidase pankreas adalah enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Di peptidase disalurkan ke usus halus untuk memecah peptida menjadi asam amino bebas. Lalu materi yang terakhir itu ada usus halus yang akan dijelaskan. Di usus halus itu ada amilase dan
menjadi dua sederhana atau glukosa. Glukosa dihasilkan akan menjadikan ke dalam darah melalui enzim khusus yang halus. Yang kedua adalah maltasa. Enzim maltasa adalah enzim yang berfungsi untuk mengeluarkan gula lemak atau maltosa menjadi dua sederhana atau glukosa. Enzim maltasa mengubah sebagian satu menjadi maltosa dan mengubahnya lagi menjadi glukosa untuk digunakan sebagai sumber energi. Untuk halus juga ada sukrase dan laktase yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Enzim sukrase adalah enzim pencernaan yang diproduksi oleh usus halus dan berfungsi untuk memecah glukosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim sukrase berada di sepanjang mili usus menonjol kecil seperti rambut yang melapisi usus. Fruktosa dan glukosa yang dipecah oleh enzim sukrase diserap oleh tubuh dan menyimpannya sebagai cadangan inti. Yang kedua adalah laktase. Enzim laktase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus yang berfungsi untuk memecah laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa diserap oleh sel-sel tubuh dengan bantuan hormon insulin. Galaktosa diangkut ke hati lalu diubah menjadi glukosa ketika tubuh membutuhkan energi tambahan. Enzim ini berada di sel-sel epitel pada usus halus. Halus juga ada tripsin dan chymotrypsin, itu akan dijelaskan oleh Daniel. Jadi di tripsin pada usus halus itu, tripsin adalah enzim yang disekresikan oleh pankreas ke usus halus untuk memecah molekul protein menjadi peptida yang lebih kecil. Tripsin yang sudah aktif memecah ikatan peptida yang menghubungkan asam amino di protein. Jadi pembedanya dengan enzim tripsinogen di pankreas, kalau di tripsinogen pankreas itu belum aktif, tapi yang pas di usus halusnya sudah aktif. Terus yang kedua ada chymotrypsin. Chymotrypsin itu adalah membantu pencegah protein kompleks menjadi peptida sederhana yang bisa dicerna lebih lanjut menjadi asam amino bebas untuk diserap tubuh. Chymotrypsin memecah ikatan peptida yang membantu memperkecil rantai peptida sehingga peptida dapat dipecah jadi peptida yang lebih pendek. Dan halus juga ada erepsin atau peptidase dan glifase usus, itu akan dijelaskan oleh Salia. Erepsin atau peptidase halus. Enzim erepsin adalah enzim pencernaan yang dihasilkan dari sel-sel sel pada dinding halus terutama di bagian ileum. Enzim ini memecah hasil pemecahan protein sebelumnya atau polipeptida menjadi asam amino. Enzim ini mempercepat penyerapan asam amino ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan bertumbuh baik dan jaringan. Lalu ada lipase usus. Enzim lipase usus adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas dan dilepaskan ke dalam usus halus untuk memecah molekul lemak atau trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak dan gliserol diserap melalui dinding usus halus dan menjadi energi bagi tubuh. Kerja lipase didukung oleh empedu yang membantu memecah lemak menjadi tetesan kecil untuk memudahkan kerja lipase. Jadi, baik, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kesimpulannya dari organan enzim pencernaan manusia itu ada burung yang terdiri dari enzim amilase, yang kedua adalah burung terdiri dari pepsinogen, renin, lipase, amilase, dan protease, dan yang ketiga ada pankreas terdiri dari tripsinogen, chymotrypsin, lipase, amilase, peptidase, aminopeptidase, dan peptidase. Dan yang terakhir itu usus halus terdiri dari amilase, maltase, sukrase, laktase, tripsin, chymotrypsin, erepsin atau dir, peptidase, dan lipase. Sudah? Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.